Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival tentang ministry. Oke, Bapak Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Ya, kita rasakan lawatan Allah di dalam kehidupan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Ya, oke. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita masih melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang keluarga yang hancur. Ya, nah saudara, keluarga yang hancur itu bukan idenya Allah. Karena idenya Allah dari awal ialah Dia menggambar dirinya, yaitu keluarga Allah itu di dalam manusia. Sehingga manusia boleh menggambar Allah dalam hal keluarga itu. Nah, kalau ada keluarga-keluarga yang mengalami kerusakan atau kehancuran, itu sebenarnya bukan gambarnya Allah. Ya, si iblis berhasil menggambar gambarnya di dalam diri manusia. Anda tahu, ketika si iblis itu diusir dari surga karena punya niat mau kudeta, disitulah dia menjadi makhluk yang rusak. Jadi orang atau setiap makhluk yang jauh atau terputus hubungan dengan Allah, itu lama-kelamaan jadi rusak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita semua ingin kita itu mengalami sebuah pemulihan kembali, ya, menjadi lebih baik lagi, kuncinya cuma satu: kembali kepada Allah. Ya, mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Jauh dari Allah itu, ya, itu nanti akan mengalami kemerosotan, sehingga si iblis di sini bisa intervensi sehingga bisa menggambar dirinya di dalam diri makhluk-makhluk atau manusia itu, termasuk dalam keluarga itu. Ya, nah saudara, iblis berhasil merusak sehingga banyak keluarga-keluarga yang hancur atau mengalami broken home. Dan karena adanya broken home, makanya ya menghasilkan banyak broken child, ya, anak-anak yang broken. Sehingga anak-anak yang broken itu mengalami banyak hal yang kemunduran yang luar biasa. Nah, kenapa iblis berusaha untuk menciptakan banyak anak-anak tertolak? Banyak orang tua tanpa sadar karena egoisnya menolak, ya, bakal anak, bahkan sebelum anak itu lahir sudah mengalami penolakan sehingga jiwanya robek, ya, sehingga jiwanya robek. Nah, karena jiwanya robek, makanya iblis dengan leluasa boleh masuk ke dalam diri anak-anak itu. Nah, yang paling seru adalah saudara, adalah iblis berhasil, ya, mengganti identitas daripada si anak itu, sehingga walaupun, ya, waktu lahir itu jenis kelaminnya laki, tapi ternyata perilakunya nggak seperti laki-laki, seperti perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya, ya, walaupun lahir sebagai perempuan, tapi apa yang terjadi, ya, perilakunya bukan seperti perempuan, tapi seperti laki-laki. Nah, malam hari ini kita akan melihat, ya, kenapa ada banci dan kenapa ada anak atau orang menjadi tomboy. Nah, itu bagaimana ceritanya nih? Banyak orang hanya bercerita nih, ya, tentang banci dan tomboy itu dari sisi, ya, pergaulan. Ya, dari sisi pergaulan. Jadi memang ada beberapa hamba Tuhan yang berkhotbah sih, dan itu juga bukan salah-salah banget juga enggak. Tapi itu adalah salah satu faktor saja, ya. Karena apa? Karena mereka bergaul, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Jadi biasanya jadi perempuan, karena bergaul akhirnya berubah, ya, kebiasaannya berubah, mengubah habitatnya. Bisa terjadi seperti itu. Tapi ada faktor lain, saudara. Kenapa orang bisa jadi banci dan kenapa orang jadi tomboy? Dan pada awalnya ketika Allah menciptakan manusia itu, waktu diciptakan laki-laki, itu benar-benar gentle gitu, ya.
Nah, ketika diciptakan perempuan benar-benar feminim, saudara. Nah, bukan laki tapi feminim atau perempuan itu yang gagah perkasa. Nah, saudara, itu menunjukkan hal-hal yang sebenarnya di luar habitatnya, ya, di luar apa yang harusnya dilakukan oleh para orang laki-laki atau perempuan tersebut. Nah, malam hari ini, ya, kita akan membahas kenapa ada banci dan kenapa ada tomboy, ya. Nah, saudara, Allah Bapa memberitahu pada kita begini, atau mereka, saudara, itu khususnya orang-orang tua yang sudah menikah lalu, ya, menginginkan anak. Nah, ketika menginginkan anak, mereka menginginkan anak laki-laki, sedang janin yang terbentuk adalah perempuan. Atau sebaliknya, pengen anak perempuan, tapi, ya, janin yang terbentuk adalah laki-laki. Nah, di sini, saudara, si iblis melihat kondisi itu, iblis sengaja memasukkan roh anak kecil lain yang sudah mati, yang jenis kelaminnya sesuai dengan keinginan orang tua itu, dan bertumbuh bersama dalam satu tubuh dengan roh bayi yang berhak atas tubuh bayi itu. Tentu roh yang dimasukkan itu sudah lebih dewasa dibanding dengan roh bayi aslinya, ya. Nah, saudara, ini salah satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama, bahwa selain pergaulan sehingga muncullah banci dan tomboy, ya, ternyata ada secara spirit, ya, secara spirit. Ketika seseorang menginginkan punya anak, lalu dia pengen anak laki-laki atau perempuan, ya, atau sebaliknya tadi, ketika pengen anak laki-laki, lalu ternyata anak yang ada di dalam kandungan itu terbentuk adalah anak perempuan. Nah, di sini sudah tidak sama, ya. Tidak sama. Ketika nanti mereka pergi ke dokter, ya, lalu mulai di USG biasanya, lalu mereka mengetahui jenis kelaminnya. Ketika diberitahu sama dokternya, wah, selamat Pak, ya, anak Bapak perempuan. Wah, padahal dia pengen anak laki-laki. Saudara, kalau Anda nih contoh, ya, nah, kita nggak ngomong orang lain dulu, ya, kita ngomong kita aja. Kalau Anda pengen anak laki-laki, lalu Anda mendengar, ya, bahwa anak yang dikandung oleh istri Anda itu ternyata perempuan, kira-kira itu ada perasaan apa sih? Jujur, jangan sok rohani. Kadang-kadang orang Kristen itu lucu, ya, ya, kalau menjawab itu sok rohani gitu, ya, padahal faktanya nggak seperti itu, ya. Ada amin, amin, amin yang mana? Amin sudah pulang ke kampung, ya. Nah, amin yang mana? Kadang-kadang aminnya juga cuma latah aja. Nah, sekarang saya tanya dengan jujur, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen anak laki-laki, lalu ternyata ketika istri Anda mengandung, hamil, ternyata yang ada di dalam kandungan itu perempuan. Kira-kira ada rasa apa sih? Ya, pasti ada rasa kecewa, bukan, ya? Ya, kenapa perempuan? Ya, kenapa perempuan? Mungkin Anda nggak berbuat kasar dengan bilang sama dokter, nggak mau, ya, gugurkan saja. Anda mungkin nggak ngomong seperti itu. Tapi saudara, shock Anda ketika mendengar kabar bahwa yang ada di dalam rahim istri Anda itu ternyata perempuan, ya, membuat Anda jadi kecewa saat itu. Walaupun nanti akhirnya ketika Anda ketemu dengan saudara atau ketemu dengan mentor, hamba Tuhan, pendeta, gembala Anda, lalu Anda diajar tuh, ya, mengucap syukurlah dan sebagainya, dan akhirnya Anda bisa menerima. Tapi detik itu, ketika Anda mendengar kabar bahwa anak yang ada di dalam kandungan istri Anda itu ternyata tidak sesuai jenis kelaminnya dengan apa yang Anda inginkan, pasti Anda sedikit kecewa, bukan? Nah, saudara, ini kalau tidak dimulai dari awal, bahwa ketika punya anak, ya, pengen punya anak, nggak usah menyebutkan atau memilih
laki atau perempuan. Nah, pokoknya diberi anak laki atau perempuan, puji Tuhan. Gitu ya. Dengan Anda berpikir seperti itu, Anda akan terhindar ketika anak itu lahir, anak itu ada, terbentuk di dalam rahim ibunya atau maminya atau istri Anda itu tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tidak ada kekecewaan. Ketika Anda shock, Anda kecewa di situ, itu mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungan istrimu itu. Si anak itu, ya walaupun Anda nggak ngomong, walaupun itu hanya sebuah perasaan, itu dalam roh, itu sudah ada dampaknya. Itu sudah ada pengaruhnya. Sehingga si anak yang ada di dalam rahim ibunya ini, dia merasa ditolak. Ketika merasa ditolak, tidak diterima, tidak dihargai, tidak diharapkan, jiwanya luka, jiwanya robek. Ketika jiwanya robek, ada celah. Ketika ada celah, itulah kesempatan bagi si iblis untuk melakukan sesuatu kepada si anak yang sedang mengalami jiwa yang robek itu. Dan kita tahu, iblis itu ya misinya cuma 3, ya, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. Beda dengan Tuhan Yesus. Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, dia akan melakukan banyak hal-hal yang buruk di dalam diri si janin itu. Salah satunya idenya adalah, ya, dia mengikuti pola yang ada di dalam keinginan orang tuanya. Kamu kan pengen anak laki kan, tapi dia kan perempuan. Nih, ya, supaya kamu puas, walaupun jenis kelaminnya perempuan, tapi nanti dia akan berperilaku, gayanya, stylenya kayak laki-laki. Caranya gimana? Dimasukkan roh orang mati yang lebih dewasa usianya dibanding janin yang ada di dalam kandungan itu. Kenapa harus lebih dewasa? Supaya bisa mendominasi si janin itu nantinya ketika lahir. Usianya, saudara, ya kita tahu di alam roh itu semuanya bertumbuh, ya, semuanya bertumbuh. Jadi bayi-bayi yang meninggal itu dalam vision nanti Anda melihat bukan bayi lagi, dia sudah bertumbuh, dan Anda bisa mengira-ngira ini kayaknya anak yang meninggal, ya, yang pernah mungkin ada keguguran atau meninggal, gitu ya. Ini kayaknya anak saya nomor 2 ini. Ya, buktinya usianya di alam roh itu pengertian, saudara. Semuanya Anda ngerti. Dan di alam roh itu semuanya ada pertumbuhannya. Termasuk, saudara, roh-roh bayi-bayi sudah mati itu tetap bertumbuh. Sehingga dia bisa terus usianya nambah. Sehingga bisa mendominasi terus pertumbuhan daripada si janin itu sampai dia lahir. Ya. Sampai dia terus didominasi sampai pribadinya nggak keluar. Jadi tubuhnya adalah tubuh janin itu, ya, si bayi itu dengan jenis kelamin perempuan, tapi saudara didominasi oleh roh orang mati, ya, dengan jenis kelamin laki-laki. Sehingga roh orang mati laki-laki itu dia pakai tubuh, ya, daripada janin ini setelah lahir ya bayi, setelah bertumbuh jadi anak-anak, setelah dewasa jadi orang, ya. Nah, tetap didominasi oleh jenis kelamin yang berbeda. Sehingga perilakunya mereka perempuan bisa seperti laki-laki. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya, dampak seperti itu dalam materi pelajaran kita dikatakan begini. Ketika ia dilahirkan, muncullah manusia yang memiliki tubuh laki-laki tapi bersifat perempuan. Atau sebaliknya, tubuhnya perempuan tapi bersifat laki-laki. Melalui keinginan-keinginan daging itu, iblis mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk merusak generasi manusia, dan akhirnya lahirlah anak-anak yang disebut banci, dan lahirlah anak-anak yang disebut tomboy.
manusiawi. Amin. Nah, saudara, kita lihat ayatnya, saudara. Ulangan 22. Sorry. Kita sedikit lagi ya. Anak-anak itu menjadi najis karena iblis memasukkan roh orang mati ke dalam rahim ibunya. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Dengan jenis kelamin yang sesuai dengan keinginan orang tuanya. Anak-anak dengan roh orang mati seperti itu adalah anak-anak yang haram, najis dengan roh orang mati. Ingat ya. Jadi sebenarnya Allah itu ingin perkawinannya kudus, menghasilkan anak-anak yang kudus, anak-anak yang ilahi. Gara-gara saudara keinginan ya pengen anak laki-laki, lahir perempuan, terus jadilah anak yang dilahirkan bukan anak yang kudus, tapi anak yang najis. Karena apa? Kemasukan, ketempelan roh orang mati. Ya. Ulangan pasal 22 ayat 5. Anda lihat di sini ya, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, di sini pelanggaran aturan berpakaian ini juga membuka celah bagi masuknya roh orang mati yang berlawanan jenis ke dalam tubuh mereka. Ya, saudara, Anda lihat ya. Kalau Anda mungkin ketemu dengan seseorang ya, perempuan yang nggak pernah pakai jurok, yang nggak pernah mau pakai jurok ya, rok gitu loh ya. Nah, pokoknya kalau pakai itu risih gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak berperilaku nggak seperti perempuan-perempuan yang lainnya. Anda tahu ya? Apa bedanya laki dan perempuan kalau duduk? Apa bedanya, saudara? Ya, kalau laki-laki itu duduk itu seenaknya aja ya, mau buka kakinya kayak ya, orang Jawa bilang mekangkang gitu, mau buka kakinya kayak mau diangkat dan sebagainya gitu ya. Coba sudah, kalau perempuan sudah ya duduk begitu tuh pasti dimarahi sama suaminya. Jangan gitu, kamu tuh wedok, kamu tuh perempuan, kamu tuh awewe ya, jangan begitu duduknya ya. Nah, harus ditutup tuh. Ya, lututnya harus rapat seperti itu ya. Nah, cara duduknya udah beda kalau macam. Karena apa, saudara? Karena zaman dahulu, saudara ya, perempuan-perempuan tuh nggak ada yang pakai celana panjang, itu nggak ada ya. Nah, sekarang sih modern ya, ada yang pakai kulot itu dah ya. Nah, sehingga celana itu ya, nah itu bahwa perempuan-perempuan udah pakai seperti itu. Nah, zaman dulu nggak ada. Ya, mereka pakai kain kemben gitu ya. Nah, atau mereka pakai rok gitu ya. Nah, ketika duduk saudara, mereka kakinya kebuka begitu, wah saudara, itu aib. Betul ya? Itu aib. Nah, kalau laki-laki enggak, saudara. Justru kalau laki-laki pakai rok saudara, pasti juga bilang, kamu tuh laki atau perempuan ya? Itu bukan bajunya laki-laki, tapi itu bajunya perempuan. Ya, itu bajunya perempuan. Nah, saudara, di dalam Allah mengatur bangsa Israel itu, salah satunya ada larangannya ya. Seorang perempuan jangan memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki jangan mengenakan pakaian perempuan. Nah, saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan ya di Sumatera, waktu kami pergi ke Baliki bersama dengan Pak Andreas di sana, diundang loh bikin acara KPP di Soposurung, itu yang hadir hampir 900 orang. Nah, itu dikumpulkan di sana sama Pak Torkis Siaan dan Pak Alfred Siaan. Nah, di sanalah kita adakan khusus pelayanan pribadi itu. Lalu saudara, ada seorang hamba Tuhan ya, dia datang ke Pak Andreas. Dia bilang gini, Pak, saya itu melihat ada kebenaran firman yang disebut ini ya, Ulangan 22:5 ini, bahwa tentang pakaian. Lalu saya khotbahkan, Pak, gitu ya, di gereja. Awalnya, Pak, jemaat saya itu hampir 400-500, Pak. Gara-gara saya khotbah begini, Pak. Sekarang apa yang terjadi, Pak? Jemaat saya tinggal 150-an, Pak. Kabur semuanya, Pak. Nah, terus ini gimana, Pak? Ya tolong, Pak, nanti di KPP itu nanti Bapak tolong jelaskan supaya
banyak mereka yang boleh sadar dan kembali lagi ke gereja kita. Dia bilang gitu. Lalu Pak Andes bilang, wah Pak, ini urusan pakaian, urusan Bapak. Kenapa Bapak khotbah begitu begitu terus terang kepada jemaat itu, ya. Nah, saudara, kita lihat ya, zaman sekarang, gitu, perempuan pakai celana itu ya sudah apa ya, tidak dipersoalkan lagi, ya. Nah, tidak dipersoalkan lagi. Jadi orang kerja, ya, sampai sekarang ini kita lihat ya, perempuan kerja di kantor jarang yang pakai rok, itu jarang, ya. Nah, yang banyak juga pakai celana gitu, ya. Nah, lebih praktis katanya itu dan itu sebagainya. Nah, karena kondisi seperti itu bahkan jemaatnya kabur semuanya. Nah, tapi saudara, mungkin maksud hatinya, ya, dari hamba Tuhan ini, dia pengen supaya kembali kepada ya originalnya. Ada yang dinamakan pakaian perempuan dan ada yang dinamakan pakaian laki-laki. Untuk apa? Ya, saudara, ini bukan bicara tren sebenarnya. Untuk mengantisipasi supaya, nah, ketika seseorang memakai pakaian perempuan, mereka berpikir, oh, perempuan tuh begini ya. Nah, dari dia berpikir seperti itu, muncullah, ya, ide seperti itu ditangkap sama si iblis. Sama seperti seorang tua ketika pengen anak laki-laki, itu ya, padahal dia perempuan, yang lahir perempuan. Disitulah iblis mengambil kesempatannya untuk apa? Untuk merusak, ya, untuk merusak. Nah, saudara, saya malam hari ini juga tidak ngomong tidak boleh perempuan nggak boleh pakai celana sih. Ya, nah nanti pada WA saya kuno Pak gini, wah, saya nggak mau berbantah-bantah tentang itu. Tapi saudara, yang paling penting, ya, perlu diwaspadai. Jangan sampai apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pakai, apa yang Anda gunakan itu menjadi celah di mana akhirnya iblis bisa melakukan perusakan terhadap diri Anda atau di dalam keluarga atau anak-anak Anda. Amin. Nah, saudara, kita lihat ya. Perhatikan bagaimana orang Amerika bereaksi terhadap pernyataan Miss California tentang pernikahan satu jenis kelamin. Mereka sekarang menganjurkan negara-negara bagian Amerika untuk menerima perkawinan satu jenis seks. Dan ini juga suatu kekejian di depan mata Tuhan. Ya, nah saudara, sekarang kita lihat banyak hak asasi manusia itu, ya, karena udah melampaui keinginannya, pengen bervariasi ini dan itu dan sebagainya, lalu muncul, saudara. Salah satunya yang mengatakan itu adalah Miss Amerika, ya. Nah, dia berkata tentang apa? Dia usulkan, perjuangkan, ya, yaitu kaum gay. Nah, perkawinan satu jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kalau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, saudara, ini sudah melanggar kodratnya, betul nggak ya? Allah menyatukan laki dan perempuan. Nggak pernah ada ide gagasan daripada Allah menyatakan bahwa Allah merestui pasangan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Amin. Puji Tuhan kita tinggal di Indonesia, ya, sehingga kita masih bisa bicara secara keras tentang prinsip ini. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, di negara barat, saudara, mereka akan kena fatsal, betul loh, aturan pemerintah, betul, ketika berani ngomong tegas seperti itu. Bahkan ada ancaman juga kalau hamba Tuhan nggak mau memberkati, nanti akan diperkarakan. Nah, kita tetap berdoa ya, khususnya kita yang ada di Indonesia ini, supaya apa? Pemerintah, ya, DPR, MPR, semuanya, ya, yang punya hak untuk mengambil keputusan, membuat aturan dan sebagainya ini, jangan sampai, ya, ide ini masuk, lalu terjadilah, ya, disahkan undang-undang, boleh, ya, laki dan laki boleh kawin, perempuan dengan perempuan boleh kawin seperti itu. Amin.
Saudara, bicara tentang laki suka dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu bukan terjadi saat ini saja. Trennya mungkin sekarang baru kita mengenal namanya kaum gay, ya. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, sejak masa perjanjian lama itu sudah pernah terjadi. Coba kita lihat ya, dalam Kejadian pasal 13 ayat 13. Nah, Kejadian 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara, Anda tahu ya, dari kata Sodom ya, sekarang ada istilah sodomi ya. Nah, itu bukan kebetulan. Diambil dari sebuah nama kota ini, Sodom. Dan Alkitab berkata bahwa orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dalam hal apa sih? Yuk kita lihat ya, pasal 18 ayat 20 dan 21. Nah, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ya, karena apa? Tadi dikatakan sangat jahat, sehingga dosanya disebut sangat berat. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ternyata ada yang lapor. Ternyata ada yang lapor kepada Tuhan tentang ulah daripada penduduk Sodom dan Gomora itu. Sehingga Tuhan itu bilang, aku mau turun, aku mau lihat, benar nggak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Ini juga gak lucu ya, Tuhan itu kan maha tahu kenapa dia harus turun, ya, kenapa dia nunggu laporan dan sebagainya. Ya, tapi perhatikan ya, tapi ini menunjukkan bahwa bukan hanya Tuhan tok yang merasa risih. Ternyata orang-orang penduduk di sekitarnya itu juga merasa risih dengan apa yang sudah dilakukan, yang terjadi dengan penduduk atau orang-orang yang ada di dalam Sodom dan Gomora itu. Ya, nah, jadi terjadi keluh kesah namanya. Apa sih yang dipersoalkan? Baca pasal 19 ayat 4 dan ayat yang kelima. Nah, kita lihat di sini. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, perhatikan, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Ya, Anda tahu ceritanya bahwa Lot itu kedatangan dua orang tamu, ya, dua malaikat yang datang ke rumahnya Lot. Untuk apa? Untuk mengevakuasi Lot, karena Abraham berdoa supaya Lot tidak kena musibah ketika Tuhan nanti memusnahkan kota Sodom dan Gomora itu. Ya, nah, ternyata di sini kita lihat, ya, banyak. Ya, bukan semua orang sih, tapi disebut jenis kelaminnya. Sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki, bukan termasuk perempuan, dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Ya, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya, ya, supaya, perhatikan, ya, bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Ada tahu ceritanya nanti selanjutnya. Lot itu sampai bilang gini, jangan ganggu tamuku ya. Aku masih punya dua anak yang masih perawan ting-ting, ya.
yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Aku bawa keluar, pakailah 2 anakku ini untuk memuaskan kalian semuanya. Itu seluruh penduduk Sodom mengepung rumahnya Lot. Dengan tujuan apa? Dia mau pakai tamunya Lot, ya. Nah, dengan dikata pakai di sini ya. Dia mau, pengen, ya. Nah, pengen mengambil 2 tamu itu lalu mau dipakai sampai akhirnya Lot itu tahu apa yang diinginkan. Ini kan bicara seks, betul ya? Udahlah, anakku saja ya. Enggak, aku mau tamumu. Nah, saudara, dikasih anaknya enggak mau. Anaknya perempuan. Tamunya itu laki atau perempuan? Malaikat itu enggak ada yang perempuan, saudara. Malaikat itu semuanya laki, betul ya? Laki. Nah, laki. Jadi seluruh penduduk laki-laki di kota Sodom itu mengepung rumahnya Lot. Dia pengen dengan seorang laki-laki. Ditawarin perempuan nggak mau. Saudara, Anda ngerti ya? Apa yang ada di dalam benaknya? Keinginannya sudah kebalik. Ya, mereka disebut jahat, sangat jahat, dan dosanya ya disebut sangat berat di hadapan Tuhan itu. Karena apa? Dia punya satu hal yang dilakukan yang sangat jahat di pandangan Tuhan, yaitu apa? Mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Harusnya laki-laki pengen ya dengan perempuan, sekarang laki-laki suka sama laki-laki. Nah, saudara, jadi ternyata gay ya itu sudah ada sejak dahulu, zamannya Sodom. Kenapa Tuhan sampai bilang aku memusnahkan kota itu? Saudara, kota Niniwe ya, Tuhan waktu mereka minta ampun, Tuhan ampuni, betul. Walaupun ada nabi namanya Nabi Yunus ya, yang nggak rela kota itu diampuni oleh Tuhan. Tapi di sini Anda lihat konteksnya. Abraham berdoa karena Lot ada di tempat itu, dan Abraham bilang, Tuhan kalau boleh, kalau ada 100 orang di kota itu, jangan musnahkan kota itu. Betul? Nah, kan ya? Jadi ada yang minta kompensasi dari Tuhan. Kalau boleh jangan dimusnahkan. Niniwe, Tuhan ketika melihat mereka berkabung, bertobat, Tuhan mengurungkan untuk menghancurkan kota itu. Kenapa akhirnya kota itu harus dihancurkan oleh Tuhan? Karena kejahatannya sangat luar biasa. Ada hal yang dibenci, sangat dibenci oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh penduduk Sodom itu? Ya, keinginan kawin sama sejenisnya. Nah, itu dosa yang bukan enteng sebenarnya. Kalau hari-hari ini Anda lihat orang bangga karena dianggap sebuah tren. Kalau nggak melakukan seperti itu, ketinggalan zaman. Ya, nah saudara, hati-hati. Ya, mungkin dari pergaulan. Tapi semua itu muncul karena apa? Karena ada pengaruh, dampak. Jadi untuk melayani hal-hal orang-orang seperti itu, sekarang kita ngerti. Anda ketemu dengan orang tomboy, Anda ketemu dengan orang orang homoseks ya, atau orang banci tadi ya. Ya, Anda bisa melihat di sini bagaimana menangani mereka itu. Kalau Anda melihat dari segi pergaulan, mungkin mereka itu karena pergaulan, nah Anda bebaskan mereka dari pergaulan itu, ya. Tapi kalau pergaulannya sebenarnya nggak salah-salah banget, ya. Tapi kenapa dia mengalami hal seperti itu? Nah, di sini sekarang kita tahu cara menyelesaikannya. Ini adalah pekerjaan iblis. Orang-orang ini kemasukan roh orang mati yang mendominasi dia. Dan orang mati yang ada di dalamnya adalah
orang mati yang lebih dewasa dengan jenis kelamin yang berbeda. Sehingga yang pengen sebenarnya bukan orang itu. Yang pengen adalah si mati atau roh orang mati yang mendominasi orang itu, yang ada di dalam diri orang itu. Tugas kita apa? Keluarkan roh orang matinya. Bersihkan orang itu dari kenajisan karena dimasuki roh orang mati itu. Jadi orang yang kemasukan roh orang mati itu disebut najis. Dan Alkitab bilang kalau orang dirasuk arwah harus dilempari dengan batu sampai mati. Kenapa? Karena itu merupakan kekejian. Harus dimusnahkan, harus dibuang supaya tidak mencemari, sehingga diseret keluar, dilempari batu sampai mati karena dianggap najis. Ya, dianggap najis. Kalau sekarang kita lihat dampaknya adalah mengubah sifat, mengubah perilaku orang itu, mengubah keinginan orang itu. Karena apa? Orang itu tidak punya pendirian sendiri lagi. Semua yang dilakukan adalah keinginan daripada roh orang mati yang ada di dalam tubuh orang hidup itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat lagi, saudara, ya. Contoh di dalam Alkitab, saudara, ya, selain ya ada tomboi tadi ya, dan ada juga banji, ya. Nah, Alkitab juga menulis, mencatat, saudara, ya, ada istilah pelacur bakti, ya. Nah, di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti, ya, semburit bakti. Nah, saudara, ini dulu ya tradisi di dalam bangsa Israel. Ada orang-orang yang merasa ya dia sangat berbakti, ya, walaupun dengan cara melacurkan, ya, atau dengan cara semburit bakti itu. Nah, saudara, tapi ini juga nggak boleh sebenarnya, ya. Pelacuran, semburit itu merupakan pelanggaran yang Tuhan tidak izinkan terjadi, walaupun konteksnya kalau Anda lihat itu terjadinya di bait Allah juga, ya. Nah, saudara, lanjut ya. Atau mereka ya, terus satu ayat lagi ya. Ulangan 23 ayat 18. Ulangan 23 ayat 18. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, walaupun mereka melakukan mungkin dia dapat bayaran, tapi uangnya itu nggak boleh. Itu dianggap uang haram, ya, uang najis. 1 Korintus 6 9-11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya. Lihat ya. Pasangan orang yang berbuat demikian. 10. Pencuri, orang tamak, pemabuk, memfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 11. Beberapa orang di antara kamu memang dahulu demikian, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan. Ya, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Nah, saudara, salah satunya ya, ada yang cabul, penyembah berhala, pezina. Lalu di sini juga dituliskan oleh Paulus kasus ini. Laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kita lihat ya, kasus-kasus seperti ini di zamannya Paulus itu ternyata bisa diatasi. Karena Paulus mengerti mekanismenya. Ya. Mekanismenya bagaimana? Kamu telah ya memberi dirimu disucikan
dan dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang-orang seperti ini kalau datang, ya susah datang ke bengkel rohani, ya di Sabtu nanti ada bengkel, ya. Kalau Anda mungkin punya teman, saudara yang kayaknya ini kok kayaknya ada unsur gini ya Pak, boleh bawa itu hari Sabtu nanti ke bengkel, ya. Nah, kita lakukan pembersihan dengan disucikan, dikuduskan, ya, dibersihkan dari roh-roh orang mati yang bercokol di dalam dirinya itu, lalu dikuduskan, ditahirkan, ya, lalu dibenarkan, diarahkan bagaimana hidup, ya, di hadapan Allah secara benar itu dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya bisa diklarifikasi, bisa dibereskan, amin, ya. Jadi banci, ya, tomboi itu bisa dibereskan dengan mudah. Ada dua faktor penyebabnya. Pergaulan bisa. Yang kedua adalah faktor kemasukan roh orang mati. Ya. Nah, sekarang akar masalahnya di mana dulu? Kalau akar masalahnya kalau pergaulan, nah kita suruh stop dia pergaulannya. Ya, kita kuduskan, kita benarkan. Tapi kalau masalahnya itu karena kemasukan roh orang mati, kita akan beresin. Si roh orang matinya itu kita usir keluar. Keluarkan dari tubuh orang hidup tersebut. Amin. Nah, jadi WIOT-nya adalah dilakukan pelayanan pelepasan. Pelayanan pelepasan sebenarnya dapat menyelesaikan masalah besar ini dengan amat mudah. Dengan menyingkirkan roh orang mati itu. Setelah keinginan yang berdosa itu diselesaikan dengan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Bila orang tuanya masih hidup, orang tuanya juga harus meminta ampun untuk kesalahannya. Kalau ini kasusnya, ya dia jadi tomboi, dia jadi banci karena orang tuanya pengen anak laki lalu lahir perempuan atau sebaliknya, ya, menginginkan hal yang salah. Atau bila orang tuanya tak dapat melakukan hal itu, anaknya itu yang mewakili mereka memintakan ampun kepada Tuhan. Jadi kalau orang tuanya dicari udah nggak tahu kemana, dan anak itu harus dibereskan. Di sini anaknya boleh meminta ampun, mewakili, minta ampun atas apa yang telah dilakukan, apa yang telah dipikirkan oleh orang tuanya itu. Si anak ini selain mengampuni orang tuanya, dia juga mewakili orang tuanya untuk minta ampun kepada Tuhan. Karena satu prinsip, saudara, dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui, betul ya? Allah itu setia dan adil. Nggak ada yang nggak bisa diampuni, ya. Cuman satu yang nggak bisa diampuni itu yang nggak mau ngaku. Ya, ketika orang nggak ngaku, yang diampuni apa? Betul ya? Nah, karena orang itu merasa nggak salah. Tapi ketika orang itu merasa salah, nah, bisa diklarifikasi, bisa diampuni. Amin. Nah, mereka yang mau memberi dirinya, ya, mereka yang mau memberi diri disucikan atau dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Allah akan dipulihkan dalam keluarga Allah yang kudus. Amin. Orang-orang orang-orang banci, orang-orang tomboi seperti itu cenderung untuk memaksakan kehendak mereka dan menjadi amat buas bila keinginan mereka tak tercapai. Nah, mereka menghalalkan segala cara, tidak tunduk kepada hukum manapun. Bahkan mereka berusaha merombak hukum demi kepentingan mereka. Betul? Ini yang terjadi hari-hari ini. Apa yang terjadi di zaman Sodom dan apa yang terjadi di zaman Gomora, ternyata itu terulang kembali saat ini. Amin. Nah, saudara, proyek Allah untuk membenarkan atau mengubah atau meluruskan keluarga-keluarga yang rusak itu, sekarang Allah mau mereka balik lagi kepada Allah.
ya, untuk mengalami apa? Nah, di sini ada istilah reinkarnasi, inkarnasi dan kelahiran baru, ya. Nah, saudara, peristiwa yang serupa inilah yang sebenarnya terjadi, sehingga beberapa bangsa tertentu menganut kepercayaan bahwa orang mati bisa menitis ulang. Nah, itu yang disebut reinkarnasi dalam kehidupan di dunia ini. Nah, saudara, kita dalam kekristenan, iman kita tidak percaya tentang reinkarnasi, gitu ya, menitis ulang, enggak, ya. Nanti kalau kelakuannya baik, nanti kalau menitis akan jadi makhluk apa itu dan itu, kita nggak setuju dengan itu, ya. Nah, inkarnasi, ya. Yang kedua adalah inkarnasi. Coba lihat. Nah, ada orang-orang mati yang memang diminta masuk ke dalam diri seorang sehingga ia lahir, ya, memiliki karakteristik orang yang sudah meninggal lama sekali. Sebenarnya ada dua roh yang bersama-sama berada dalam satu tubuh. Roh pendatang lebih dominan dari aslinya, ya. Saudara, apakah kebenaran ini pernah terjadi? Coba Anda lihat kisahnya, ya, dalam Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 8. Di sini Anda lihat, Herodes, raja wilayah, mendengar segala terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit, ya. Jadi ada orang mati yang muncul, ya. Dan ini merupakan rumor yang pada waktu itu diakui. Ketika mereka menebak, ya, salah satu daripada alasannya adalah, nah, mereka bilang, itu Yohanes telah bangkit, itu Elia muncul kembali, itu nabi-nabi dahulu, dan sebagainya, ya. Tapi kita lihat, saudara, berbeda dengan halnya Yesus, ya. Karena ia bukan hasil pembuahan sebuah sperma laki-laki, maka tidak terbentuk satu roh sebelum roh Yahweh memasuki satu sel telur dalam rahim Maria dan membentuk tubuh bayi Yesus dalam rahim Maria. Ini adalah hasil inkarnasi Yahweh ke dalam tubuh Yesus. Jadi Yesus bukan tapi dia berinkarnasi, ya, masuk ke dalam rahim Maria itu. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup suami istri, ya. Nah, ayat 13. Orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kelahiran baru, saudara, ya, kelahiran baru itu merupakan proses di mana orang itu dipulihkan kembali kepada jalannya Allah, ya. Ketika seseorang dilahirkan baru, Allah Bapa memasukkan benih Tuhan Yesus yang sudah disempurnakan di dunia dalam ketaatan, lalu unsur-unsur dalam jiwa dan nyawa orang itu yang disebut manusia lama ditanggalkan atau dibuang keluar dengan pertolongan Roh Kudus. Nanti Anda bisa pelajari lagi, temanya adalah tentang cloning Yesus. Jadi hanya ada roh orang itu saja yang kemudian disatukan dengan roh Yesus, dilengkapi kemudian dengan jiwa dan nyawa Tuhan Yesus, dan bertumbuh di dalam diri orang itu menjadi manusia Allah, manusia Kristus yang baru. Jadi orang-orang yang lahir baru sekarang punya sebutan yang berbeda, ya. Paulus memberikan sebutan begini, 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, ya. Paulus menyebut, hei manusia Allah, casingnya manusia, tapi isinya adalah Allah. Casingnya manusia, tapi hatinya Allah.
Casingnya manusia tapi pikirannya pikiran Allah. Kenapa? Yesus inkarnasi masuk ke dalam diri orang-orang percaya itu. Berdasarkan Wahyu 3 ayat 20. Dia ada di dalam dirimu, menguasai kehidupanmu. Jadi orang-orang yang sudah kena najis itu dibereskan semuanya, lalu sekarang dimasukkan Yesus di dalam orang itu dengan cara apa? Diajak lahir baru. Diajak lahir baru. Ya, diajak lahir baru. Saya ingat tahun berapa ya, Pak Andres itu pernah bikin seminar, ya, judulnya seminar LGBT. Wah, itu. Ternyata hari itu yang hadir nggak tahu itu dari mana ya. Ada satu ibu itu ya, dia mengundang kurang lebih 100 orang LGBT, ya. Ada bencong-bencong begitu duduk di depan satu deretan seperti itu, ya. Nah, sesi pertama yang berkhotbah itu Pak Stephen Agustinus, ya. Dia bicara tentang pergaulan, ya. Dampak pergaulan jadilah begini. Lalu sesi yang kedua Pak Andreas khotbah. Pak Andreas bicara dari penyebab yang kedua, bahwa orang menjadi tomboy, menjadi banci, menjadi gay itu karena kemasukan roh orang mati. Lah selesai khotbah, saudara, Pak Andreas itu padahal lagi sakit, ya, duduk di kursi roda, ya, khotbah, lalu melayani pelepasan dari panggung itu menjadi kursi roda aja sambil ngomong aja gitu. Itu orang-orang yang 100 orang itu manifest, ya. Kenapa manifest? Karena Pak Andreas ngomong, ya, ayo yang di dalam dirimu itu keluar. Itu seru banget, ya. Seru banget, ya. Nah, memang saudara, sebenarnya dalam pelayanan seperti itu harus ada follow up-nya, ya. Nah, kita kekurangan tenaga, kekurangan wadah di sini ini. Ketika mereka sudah mulai menyadari keberadaannya, minta dibimbing, mentoring gitu, kita bingung juga nih, ya. Mau ditaruh di mana, bagaimana cara ini dan itu. Nah, di situ kita sedikit kedodoran, ya, karena setelah panen jiwa-jiwa seperti itu, kita bingung untuk memfollow up-nya, ya. Lalu saya telepon Pak Stephen Agustinus itu, Pak, ini gimana nih, gitu ya, caranya dan sebagainya, gitu. Kami nggak ada tempat untuk ini dan situ, dan banyak yang telepon karena salah satunya nomor saya yang dipasang di sana. Jadi telepon saya, ya, Pak, aduh gini, waduh, ya, makanya saya ngomong sama Pak Stephen Agustinus, Pak, Bapak kan dari gereja, ya, coba gini, Pak, kalau kegiatan kami kan nggak mesti sebulan, kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali. Kalau Bapak kan tiap minggu, tiap hari ada acara ini dan itu. Silahkan Pak, handle mereka, follow up mereka, ya. Nah, saudara, orang yang kemasukan Yesus disebut manusia Allah. Casingnya manusia, tapi isinya Allah. Amin. Nah, saudara, orang yang dirasuk oleh Tuhan Yesus beda ulahnya dengan yang dirasuk dengan roh orang mati atau roh-roh yang lainnya. Seseorang disebut kerasukan roh bila ada roh lain yang bergabung dan memasuki tubuh orang itu, amin, membawa jiwa yang terisi macam-macam sifat yang sudah terbentuk sebelumnya, ya. Seseorang bisa kerasukan setan dan juga bisa kerasukan roh binatang atau roh orang mati. Ada yang mengakibatkan orang itu jatuh sakit atau berubah karakternya seperti roh yang memasukinya. Bahkan berubah menjadi siluman bila penguasa roh binatang atau setan yang memasukinya menjadi amat dominan. Ya, Imamat 20 ayat 27. Ya, Imamat 20-27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi dirasuk oleh arwah. Arwah itu apa sih? Roh orang mati, ya. Jadi roh orang mati itu bisa masuk merasuk orang. Lukas 8:35.
Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus dan mereka menjumpai orang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Siapa yang merasuk? Ini setan. Ya, Alkitab itu jujur. Kalau setan dibilang setan, kalau arwah dibilang arwah. Amin. Jadi kalau Alkitab bilang dirasuk arwah, Anda jangan bilang itu bukan arwah, itu setan. Kalau setan, dia juga akan bilang itu setan. Amin. Jadi bisa dirasuk setan, bisa dirasuk roh jahat, bisa dirasuk roh binatang. Tergantung siapa yang merasuknya, amin. Nah, di sini dibutuhkan karunia membedakan roh dalam pelayanan itu. Kenapa ada karunia membedakan roh? Supaya kita bisa mengenal jenis-jenis roh dalam pelayanan itu. Roh apa yang sedang merasuk di dalam diri orang itu. Nggak semuanya Anda ngomongin pokoknya semua setan. Pokoknya semua setan. Ya. Ada orang yang melayani sampai berjam-jam, setannya nggak keluar. Kenapa setannya nggak keluar? Apakah orang itu kurang urapan? Bukan. Karena dia tidak tepat mendeteksinya. Di alam roh itu tertib. Kalau orang mati ya orang mati. Kalau setan ya setan. Kalau orang mati Anda usir setan, dia nggak akan keluar. Kenapa? Dia nggak merasa diusir. Karena yang diusir setan. Mengerti ya? Begitu sebaliknya. Kalau setan, kalau Anda usir roh orang mati, nah dia setan, setannya nggak keluar. Kenapa? Karena dia bukan roh orang mati. Karena orang mati sama setan itu hal yang berbeda. Orang mati itu dulu manusia, ya, lalu mati. Setan itu adalah perubahan wujud dari malaikat, betul? Alkitab bilang, setan bisa, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang, tapi nggak bisa menyamar sebagai roh orang mati. Kenapa? Asalnya beda. Yang satu malaikat, yang satu dulu manusia. Nangkep ya? Nah, ini penting saudara. Nah, Lukas 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi. Ini roh apa? Di sini adalah roh kelemahan tubuh. Ya, perempuan ini dirasuk roh kelemahan tubuh sehingga ia sakit bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak lagi. Nah, bagian terakhir sekarang, saudara. Ya, bagaimana dengan tentang anak angkat, ya, bukan anak yang digendong lalu diangkat, itu bukan, ya. Nah, banyak kadang-kadang pasangan-pasangan karena mereka tidak memiliki anak, lalu punya ide gagasan, ya, yuklah kita kan harus punya keturunan, walaupun bukan dari darah daging kita sendiri, harus ada anak, lalu mengangkat anak, cari itu ya rumah sakit atau cari orang-orang nggak mampu dan sebagainya, lalu minta untuk diizinkan untuk mengadopsi anak mereka, ya. Anak angkat, ya. Nah, ada beberapa alasan sih kenapa orang mengangkat anak. Ada beberapa alasan bahwa seseorang mengangkat anak. Pertama, karena ingin mempunyai anak tetapi tidak dapat beranak sendiri. Ya, kenapa nggak bisa beranak sendiri? Ya mungkin karena satu alasan, ya. Atau menginginkan seorang anak perempuan karena selama melahirkan anak sendiri berturut-turut selalu melahirkan anak laki-laki, ya. Jadi yang pertama, karena nggak bisa punya anak, makanya dia angkat anak. Lalu gitu ya, dia pengen anak, ya, yang jenis kelaminnya beda. Karena lahir perempuan terus gitu ya, akhirnya dia adopsi anak laki-laki supaya punya anak laki-laki. Juga terjadi sebaliknya,
Seseorang memungut anak laki-laki karena berturut-turut telah melahirkan anak-anak perempuan. Ada pula, saudara, karena belas kasihan terhadap anak-anak yatim piatu yang tak punya ayah atau ibu atau kedua-duanya. Ada keluarga-keluarga yang mau menyediakan rumah dan menjadi orang tua bagi mereka. Ya, bagi mereka. Nah, saudara, ada beberapa alasan tadi ya. Pertama tadi ya, karena nggak mampu punya anak. Yang kedua, karena pengen anak yang jenis kelaminnya yang belum dia miliki. Yang punya anak perempuan terus pengen anak laki, dia adopsi anak laki. Juga sebaliknya. Yang ketiga, yang keempat, saudara, yaitu adalah karena dia kasihan melihat anak yatim, piatu, ya, orang miskin, lalu diangkat anak itu. Dia menyediakan diri untuk menjadi bapak angkat mereka. Nah, persoalannya di mana, saudara? Persoalannya di sini nih. Anak-anak yang diangkat tadi itu mempunyai berbagai latar belakang sendiri sebelum menjadi anak angkat orang lain. Ya, contoh, saudara, ada anak yatim piatu. Kenapa menjadi yatim piatu? Karena orang tuanya meninggal. Kedua-duanya, ya, karena mungkin kecelakaan atau anaknya, ya, orang tuanya ikut perang lalu mati di sana, sehingga anaknya menjadi anak yatim atau anak yatim piatu, seperti itu. Juga ada ya orang tuanya yang orang tuanya tak mampu memeliharanya sendiri anaknya itu karena kondisi ekonomi atau karena anak itu hasil hubungan gelap, sehingga ia tak dikehendaki oleh orang tuanya, dibuang oleh orang tuanya, ya. Nah, ini latar belakang dia. Kita nggak tahu anak-anak itu dulu bagaimana latar belakangnya. Bila Anda mengangkat anak, ini yang harus diperhatikan. Anda harus mengerti hal-hal yang perlu dilakukan terhadap anak itu. Yaitu, harus tahu cara membuang akar-akar kepahitan karena penolakan. Juga sifat-sifat dasar yang diturunkan dari orang tuanya yang terkandung dalam jiwanya. Banyak yang Anda tak tahu, ya, warisan apa yang terbawa dalam jiwa anak itu dari orang tua aslinya, ya, orang tua aslinya. Nah, ada orang ya kadang-kadang itu pesen sama rumah sakit. Ya, nanti kalau ada yang orang tua yang nggak mau anaknya gitu, kalau mau kabarin saya ya. Gitu. Ada begitu, ya. Karena saya punya murid, ya, dulu dia pernah ngomong, Pak, ya, saya uji Tuhan, ya, Tuhan buka jalan. Jalan apa, Bu? Saya bilang, saya pikir jalan tol, ya. Oh gini, Pak, ya, Bapak tahu sendiri, saya sudah menikah lama nggak punya keturunan, ya. Dan akhirnya gitu ya, ada satu yayasan, ya, satu rumah sakit yang memberitahu bahwa nanti pada tanggal ini dan itu gitu, ibu boleh datang, ya, karena ada yang mau menyerahkan anaknya, istilah gitu. Oh, tentang adopsi anak, kalau macam gitu. Ya, akhirnya ya setelah saya datang lagi ke rumahnya, ya, mengajar di sana gitu, muncullah si itu, ya, si anak itu, ya. Nah, itu salah satu contoh, ya. Lalu saya tanya kepada ibu ini, Bu, tahu nggak orang tuanya siapa? Dirahasiakan, Pak. Kami nggak boleh ketemu orang tuanya. Oh, nggak boleh ketemu. Jadi cuma teken aja surat. Bisa gitu ya? Jadi ibu nggak tahu siapa orang tuanya? Enggak. Bu, kalau orang tuanya itu mungkin maling gimana, Bu? Kalau ini mungkin hasil daripada kawin lari, kawin kok lari? Gimana, Bu? Dia punya bapak atau enggak, Bu? Dia itu nggak tahu. Wah, ibu coba banget nih, saya bilang. Lalu saya ajar ini. Tapi gimana mau udah terlanjur? Wah, nah, saudara jangan sampai suruh bertindak sebodoh ini loh kadang-kadang. Betul nggak loh? Anda membawa sesuatu yang akan tinggal bersama dengan Anda terus, ya.
Tapi Anda nggak tahu asal-usulnya itu loh. Dan ini bahaya sekali, saya bilang. Ya, bahaya sekali. Nah, saudara, saya nggak teruskan ceritanya. Sebenarnya ceritanya menarik sekali, ya. Tapi ya waktunya nggak ada, ya. Kisah 7, ayat 21 sampai 23. Lalu ia datang, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Musa pun dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Anda lihat ya, lompat pada 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Jadi Musa itu dibuang, sebenarnya bukan dibuang. Ya, dia terancam nih. Lalu untuk menyelamatkan itu dia dihanyutkan. Supaya dia yang menemu orang Mesir, ya nanti bayi ini selamat. Ditemu sama putri Firaun. Dididik. Gak pernah ada yang ngomong. Gak pernah ada yang ngasih tahu bahwa Musa itu anaknya orang Israel. Si A, si B itu enggak loh. Itu ya. Enggak. Dia dididik di situ. 40 tahun. Bayangin sudah. Ketika umur 40 tahun, Musa itu punya keinginan untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Ibrani, orang-orang Israel. Ada sesuatu sudah di dalam ini, ya, yang masih terus terikat, terkait, ya, siapa anak siapa, keturunan siapa, dari suku apa, betul ya? Sehingga pada waktu, ya, dia bisa bereaksi, mengekspresikannya, dia akhirnya melakukan apa yang ada di dalam dirinya itu. Jadi Musa itu anak angkat, diangkat sama putri Firaun, betul ya? Tapi di balik itu dia masih terikat juga, terkait juga, terhubung juga dengan orang-orang Israel. Padahal dia diangkat oleh orang Mesir. Nah, sekarang Anda mengangkat anak siapa nih ceritanya? Anda didik selama 40 tahun. Pengaruh dari keturunannya, orang tuanya itu siapa? Itu masih berdampak. Ceritanya begitu. Ya? Nah, bagi orang percaya sekarang, berlaku prinsip yang sifatnya mutlak. Ya? Prinsipnya apa? Jangan pernah mengangkat anak kalau bukan Tuhan yang menyuruh Anda untuk melakukannya. Ya, jangan pernah mengangkat anak kalau bukan Tuhan yang menyuruh Anda untuk melakukannya. Kadang ada beberapa orang kan sudah berusaha untuk mendapatkan keturunan, gak dapat. Dia berusaha udah begini, pernikahan perkawinan sudah bertahun-tahun dan sebagainya. Akhirnya ngambil keputusan sendiri, menurut pandangannya sendiri, karena melihat figur contoh orang ini, orang itu dan sebagainya, dengan alasan sendiri, ya, dia ambil anak itu. Bukan karena disuruh Tuhan, ya, mungkin karena belas kasihan, mungkin masih saudaranya atau anak saudaranya, bisa juga. Tapi mereka nggak disuruh Tuhan, resikonya sangat berat, ya. Risikonya sangat berat. Nah, di sini saudara, kita perhatikan. Prinsip mutlak ini harus kita pegang. Jangan pernah mengangkat anak kalau bukan Tuhan yang menyuruh Anda untuk melakukannya. Kenapa? Akan banyak permasalahan yang harus dihadapi pada masa-masa yang akan datang. Yang akan menyita waktu, menyita tenaga Anda, karena anak angkat ini. Karena benih yang di dalam anak itu akan bertumbuh dan menjadi akar-akar kepahitan, akan berubah menjadi bencana kelak. Jadi kalau itu keinginanmu sendiri, yang engkau hadapi adalah masalah yang akan muncul di masa-masa yang akan datang. Dan itu akan menyita waktu dan akan menguras tenaga Anda. Karena apa? Anak angkat ini. Amin. Nah, tapi kalau bila Tuhan yang menyuruhnya, Ia yang akan memberi hikmat cukup untuk Anda dapat mengangkat anak itu ke tingkat rohani yang
ya, direncanakannya dan akan menjadi berkat, bukan membebani sisa hidup Anda terus menerus. Jadi kalau Tuhan yang mengizinkan untuk Anda mengadopsi, mengangkat anak, lah di sini nggak jadi beban nantinya, ya, justru anak ini akan menjadi berkat. Amin. Nah, saudara, terakhir, semua hal yang rusak ini, ya, tentang hal yang pernah terjadi, ya, itu bisa dilakukan penyembuhan batin, khususnya untuk anak-anak yang punya status tertolak. Khususnya anak angkat selalu mengalami perasaan tertolak, baik secara sadar maupun ada di bawah sadar mereka, bahwa ia dipisahkan dari ibu yang mengandungnya, bahkan yang ia telah dengar suaranya ketika ia masih di dalam kandungan, akan melupakan luka batin, ya, luka batin. Terlebih lagi yang memang sejak dari kandungan tak diinginkan hadir karena alasan keadaan ekonomi atau karena memang hasil hubungan gelap. Luka itu memasuki roh penolakan yang mengakibatkan gejala menolak segala sesuatu yang berasal dari orang tuanya, dan kemudian akan berkembang menjadi penolakan terhadap semua yang datang dari dunia, dan bahkan menolak berita Injil dan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi ada orang yang diinjilin nggak mau, jangan-jangan juga anak tertolak, ya. Bisa juga. Nah, karena dia ditolak, dia cenderung akan melakukan penolakan. Ya, lihat contoh, ya, bagaimana hubungan, ya, bagaimana keturunan daripada Hagar. Anda tahu Hagar, ya? Hagar itu gundiknya Abraham, gundiknya Sarah. Lihat bagaimana keturunan Hagar yang tertolak sekarang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Walaupun namanya ada juga tertulis di dalam kitab suci mereka. Keturunan Hagar nggak pernah mau menerima Yesus. Ya, kenapa? Nah, karena pernah ditolak, ya, diusir. Karena yang menjadi ahli waris bukan dari Hagar, tapi dari Sarah, bukan Ismail, tapi Ishak di sini. Dia merasa tertolak situ, walaupun Tuhan tetap memberkati mereka, ya. Nah, Kejadian 21:14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu berserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ya, disuruh pergi. Itu bahasa halusnya. Sebenarnya apa? Ya, sebenarnya apa? Diusir, ya. Nah, menghadapi anak-anak yang tertolak seperti itu, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah pemulihan. Pemulihan dari seorang anak tertolak menjadi anak yang diterima. Lakukan, ya, sebuah deklarasi di hadapan Tuhan dalam doa, membuat ia sekarang punya status yang baru. Amin. Dan sesudah ia menerima Tuhan Yesus di hatinya, buat pernyataan seperti ini: sejak sekarang engkau adalah anak Bapa surgawi. Maka segala ikatan batin dan tuntutan di dalam pikirannya untuk memperoleh hak seperti anak lain yang memiliki ayah dan atau ibu normal dapat dihapuskan dari dalam memorinya. Ini caranya, ya. Adakan deklarasi bahwa dia adalah anak Bapa surgawi. 2 Korintus 6, 17-18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menyentuh apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Dia mau jadi bapaknya, amin. Ya, bagi orang-orang tertolak seperti itu, bagi anak-anak angkat ini, supaya apa? Tidak dikejar-kejar dengan masa lalunya, amin. Nah, menghapus rekaman dalam memori adalah hal yang luar biasa
yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita tidak perlu dibebani terus hal-hal yang sudah lampau. Sesudah tuntutan dosa diselesaikan dengan meminta ampun dan mengampuni, maka rekaman bekas yang sudah tak perlu disimpan itu dapat dihapuskan total dalam nama Yesus dengan pertolongan Roh Kudus yang memang ditugaskan untuk menghapus ingatan akan dosa dan trauma. Ayatnya Yesaya 43 ayat 25, ya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dihapus ketika dilayani inner healing, ya. Ayat terakhir Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Wow, saudara ya, puji Tuhan ya. Jadi malam hari ini ya, kita boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, ya, bahwa keluarga yang telah dirusak, yang telah dihancurkan oleh iblis ini, sekarang kalau boleh kembali ke tangannya Allah, di situ Tuhan punya otoritas, punya kuasa untuk memulihkan kembali keluarga tersebut. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.